Waalaikumsalam. Ya, Bapak sekalian, mohon maaf tadi ya. Ini ada kesalahan teknis ini karena saya di perjalanan tadi sempat SMS-nya tadi Pak Rahmat itu salah baca saya 10.30 ya. Jadi saya bilang, saya pikir saya perjalanan lagi ini lanjut Pangkep ini. Ternyata Saya yang salah, Prof. Saya yang salah, Prof. maaf, saya tidak sekira ini ya. Aman, tidak ada masalah. Oke. Ya, saya dalam perjalanan Bapak sekalian. Bapak sekalian, topik kita ini saya ada satu PPT ini yang mungkin kita bisa sama-sama diskusikan ini. Ini amat menarik untuk menjelaskan isi dari mata kuliah kita ini. Jadi saya berusaha kelihatan barangkali di kita ya. Secara konseptual selama ini sebagian orang memahami bahwa dalam organisasi, termasuk dalam organisasi atau institusi kan itu ada dua hal yang perlu di manage, ya, ada manusia dan bukan manusia tentu saja. Itu kalau kita berbicara dalam sistem pendidikan dalam kedua itu tentu untuk banyak aspek. Namun pada kesempatan ini saya hanya mau mengarahkan kita untuk sama-sama melihat ada satu model leadership yang saya kira juga kita bisa mau menyepahami bahwa leadership itu adalah inti dari manajemen. Leadership is the core of management. Nah, jika leadership adalah inti dari manajemen, maka apa yang kita lakukan selama ini dalam mengembangkan konsep tata kelola sekolah yang baik perlu diarahkan oleh pemimpin ya, kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah, sebagai leader. Nah, ada berbagai hal yang perlu memang kita sama-sama pahami kaitannya dengan model generik ini, leadership perspective model ini, dalam kaitannya dengan mengelola institusi pendidikan. Nah, di PPT ini terlihat Bapak sekalian, ini terlihat di bagian dalam ini kalau sorry Bapak sekalian, ini terganggu dalam perjalanan ini. Sinyalnya kurang bagus. Jadi pertama dasar pikiran kita tentang leadership sebagai inti dari manajemen. Jadi dalam memanage penyelenggaraan pendidikan, maka hal yang amat penting dipahami adalah bahwa inti manajemen adalah leadership, dan salah satu model yang menarik untuk menjelaskan seperti apa manajemen penyelenggaraan pendidikan ini dari perspektif kepemimpinan. Ya, di sini ada gambar tentang leadership perspektif model atau model kepemimpinan yang saya katakan tadi bahwa inti bagian terdalam dari model ini adalah scientific management atau manajemen ilmiah, lalu kemudian di bagian luarnya itu ada values, nilai-nilai kepemimpinan ya, yang sekaligus ya di sini didasarkan pada ataukah merupakan wujud daripada action management. Kemudian ada di sini trust cultural leadership,
atau pemimpinan pemimpinan yang mampu membangun, atau budaya kepemimpinan yang mampu membangun trust atau kepercayaan. Yang saya ingin menjelaskan pada bagian-bagian penting yang leadership perspektif model ini dalam konteks penyelenggaraan pendidikan atau manajemen atau memimpin institusi pendidikan. Yang pertama yang perlu kita pahami di sini, dia katakan begini, dalam rangka satu standar, yaitu standar sarana dan prasarana, 1 dari 8 standar itu kan kita perlu juga meng-ensure efficient use of resources, mengefisienkan pemanfaatan resources atau sumber daya. Pada bagian lain kita membaca pemikiran dari ahli mengenai instructional leadership atau kepemimpinan instruksional. Satu dimensi penting dari instructional leadership atau kepemimpinan instruksional adalah bahwa pemimpin itu atau kepala sekolah itu harus menjadi resource provider, ya, menyediakan resources untuk sekolahnya. Nah, di sini bersesuaian dengan aspek pertama di sini, yaitu menjamin efisiensi penggunaan resources, ya, untuk menjamin aktivitas-aktivitas kelompok itu, aktivitas yang dilakukan di institusi pendidikan itu bisa terkendali dengan baik dan hasilnya dapat diutamakan atau hasilnya jelas. Ensure efficient use of resources to ensure group activity is controlled and predictable. Ya. Jadi saya kira kata kuncinya adalah efisien, kata kunci yang lain adalah sumber daya didaya gunakan dan diarahkan sehingga hasilnya dapat diperkirakan atau diprediksikan. Yang kedua yang menjadi prinsip penting dari model perspektif kepemimpinan ini pada tataran implementasi adalah menjamin produktivitas. Nah, bicara tentang produktivitas ini memang konsep yang banyak digunakan pada organisasi pada umumnya, khususnya dalam organisasi bisnis. Namun kita juga dalam organisasi pendidikan, kita juga dituntut untuk ensure verifiable optimal productivity and resource allocation, agar alokasi sumber daya, sarana dan prasarana yang digunakan, pelibatan pendidik dan tenaga pendidikan, kemudian elemen-elemen input yang lain itu harus diarahkan dalam rangka menciptakan produktivitas. Kalau produktivitas saya kira di sini adalah dengan istilah pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, menyenangkan, menerjemahkan konsep ini. Yang ketiga, di sini dijelaskan ini deskripsi dari model perspektif kepemimpinan ini pada tataran implementasi adalah dia katakan di sini foster continuous process improvement environment for increased service and productivity level. Jadi ini kata-kata kunci juga yang sangat terkait dengan upaya pengembangan yang dilakukan selama ini terhadap tenaga pendidik dan tenaga pendidikan yang kita sebut sebagai PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan atau continuous improvement development. Nah, ini saya kira amat bersesuaian dengan apa yang selama ini diterapkan dalam dunia pendidikan. Ya. Nah, di sini juga lebih menekankan pada improvement environment, ya, lingkungan yang ya. Kalau dalam terminologi kita bahwa lingkungan sekolah yang baik, menciptakan lingkungan sekolah yang baik, ya, dalam proses pembelajaran dan menciptakan budaya akademik yang baik, ya,
karena di sini bicara tentang service and productivity level. Kalau kita dalam rangka tadi itu lingkungan, menciptakan budaya dan lingkungan sekolah yang baik, tadi selain dalam rangka pemenuhan PAIKEM, juga dalam rangka peningkatan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Itu yang saya kira di kita. Prinsip yang keempat atau aspek yang keempat yang penting adalah di sini dia katakan, Bapak sekalian, halo, ini kedengaran suara saya ya, Pak Rahmat? Kedengaran Pak Prof, kedengaran. Oke, aman. Ya, saya bercerita saya dulu karena masih di jalan ini. Yang keempat adalah di sini dia katakan ini transform the environment and perception of followers to encourage innovation, high quality product, and excellent services. Jadi kata-kata kuncinya amat menarik juga. Transformasi, mentransformasi lingkungan dan persepsi dari warga sekolah dalam hal ini ya. Followers, ya ini kan dalam kepemimpinan itu kan ada pemimpin, ada pengikut, sehingga dia sebut sebagai followers. Nah, tujuannya adalah dalam rangka mengencourage innovation. Ya, dalam dunia pendidikan kita senantiasa dituntut melakukan inovasi-inovasi. Ya, setiap tahun pemerintah kita menyelenggarakan lomba yang disebut sebagai inovasi pembelajaran sebagai salah satu bentuk upaya yang dilakukan untuk pada intinya meningkatkan kualitas mutu pendidikan secara nasional atau pada tingkat daerah. High quality product. Tentu kita bukan menghasilkan barang di sini, tapi menghasilkan anak didik yang ya tentu saja dianggap berkualitas adalah karena selain mampu mencapai tingkat prestasi yang tinggi sehingga bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, juga misalnya ya mampu memiliki kecakapan-kecakapan lain yang dibutuhkan dalam kehidupannya yang kita sebut selama ini sebagai life style, kecakapan hidup ya. Nah, dan juga tentu saja kata-kata excellent services di sini penekanannya adalah pada proses pembelajaran yang baik ya. Kita juga sama saat ini sebagai provider layanan publik di bidang pendidikan ini harus semakin dituntut untuk menyediakan excellent services atau layanan yang excellent untuk baik untuk anak didik kita maupun tentu saja layanan-layanan lain yang terkait untuk kepentingan warga sekolah, kira-kira itu. Yang kelima dia jelaskan di sini, help individual become proactive contributor to group action based on shared value and agreed open goals. Dalam satu tulisan saya bersama mahasiswa-mahasiswa bimbingan saya berjudul daya saing sekolah menengah atas ya. Di situ dijelaskan bahwa memang yang dibutuhkan ini adalah membuat tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta anak didik kita ini bisa berprestasi dengan baik agar mampu mengikuti lomba-lomba atau kompetisi baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Ya kita tahu selama ini tentu tujuannya adalah pada intinya adalah agar anak didik kita ini memiliki kemampuan yang daya saing yang tinggi. Ya, ini juga amat penting buat dilakukan. Nanti saya kirimkan lagi artikel saya yang sudah di jurnal itu tentang daya saing sekolah. Ya, jadi waktu kami presentasikan di Thailand itu tahun 2019 tentang daya saing sekolah menengah atas di Sulawesi Selatan, studi kasus Toraja Utara. Nah, di situ yang kami jelaskan adalah prestasi anak didik itu yang mampu mengikuti lomba bukan hanya pada tingkat nasional, bahkan mengikuti lomba pada tingkat internasional semacam olimpiade. Misalnya olimpiade sains, olimpiade matematika, olimpiade bidang-bidang lain, termasuk olimpiade dalam bidang ilmu sosial dan humaniora.
Nah, ini karena itu tujuannya, ya. Jadi, nah demikian halnya bagi tenaga pendidiknya juga. Di situ daya saing sekolah juga dilihat dari kemampuan dari tenaga pendidik atau guru untuk berprestasi, bukan hanya sekedar mengajar saja, tapi juga mengikuti kegiatan-kegiatan atau lomba, ya seperti selama ini dalam tugas saya kurang lebih 10 tahun di Jakarta, saya selalu terlibat dalam menilai guru-guru yang berprestasi di berbagai bidang. Salah satunya tadi yang saya sebut itu inovasi pembelajaran atau disingkat Inobel. Nah, seperti yang saya lakukan ini beberapa tahun terakhir lagi ini, artikel-artikel guru-guru terbaik di Indonesia, guru SMA, SMK, dan guru SLB, ya itu kami nilai, kami buatkan panduan penilaiannya, kemudian kami menilai dan seterusnya. Dan mereka yang mendapatkan tentu nilai baik adalah pada akhirnya akan berkontribusi, ya baik untuk sekolahnya, daya saing sekolahnya, maupun daya saing dirinya sebagai guru atau tenaga pendidik. Demikian juga sesungguhnya bagi tenaga kependidikan, ya ada juga lomba-lomba, ada kegiatan-kegiatan dalam rangka CPD atau dalam rangka PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Karena itu juga profesi-profesi sebagai tenaga kependidikan juga amat penting dalam rangka mendukung peningkatan kualitas proses dan hasil pembelajaran di sekolah. Itu saya kira. Nah, kemudian di sini dia katakan di nomor 7 dia katakan ensure culture conducive to mutual trust. Ya, ini yang penting juga, ini seringkali kita lupakan tentang budaya-budaya yang kondusif atau istilahnya adalah budaya akademik yang memang pada gilirannya akan menimbulkan rasa saling percaya atau mutual trust and unified collective action, sehingga ya semua baik pendidik maupun tenaga pendidikan yang ada dalam sebuah institusi, termasuk Bapak Ibu sekalian, saya kira punya visi yang sama dalam rangka misalnya meningkatkan daya saing institusinya, institusi pendidikan tempatnya mengajar. Saya misalnya Bapak Ibu sekalian sebagai contoh, sebagai dosen, saya selama ini melakukan aktivitas riset itu, dan hasil penelitian saya itu saya edit untuk kemudian dikirim di jurnal-jurnal, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional. Nah, ternyata setelah bertahun-tahun saya lakukan itu, lalu kemudian mulai tahun 2015 yang lalu, ya kementerian itu menuntut bahwa dosen-dosen itu harus terdata di sistem informasi dan teknologi. Ya, dosen-dosen itu harus punya publikasi di jurnal internasional. Ya, malah waktu itu saya bisa membuktikan saya ranking 2 di UNM. Ya. Dan waktu, ya kenapa itu? Karena selama ini saya membudayakan dalam rangka memaksimalkan potensi diri untuk menjalankan tugas atau menjalankan aktivitas akademika, menjalankan tridharma perguruan tinggi, ya yaitu pengajaran, yang mengajar, penelitian, dan hasilnya ditulis di jurnal, dan juga pengabdian pada masyarakat. Nah itu, itu harus dibangun mutual trust itu ya, komitmen bersama sebagai warga sekolah ya. Ya, apalagi selama ini ya, kalau tingkat sekolah ini tantangan sekolah kan semakin luar biasa kan. Kita sesama pendidik harus punya komitmen bersama untuk tentu dan bertindak bersama untuk baik kepentingan organisasi, collective action, ya. Aksi bersama, kita menggalakkan, ya kalau sekolah MBS kan ya pilarnya 3 misalnya, yaitu manajemen sekolah memang harus sama-sama kita berkomitmen dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip good school governance atau tata kelola sekolah yang baik. Kita juga harus
senantiasa berupaya meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil pembelajaran. Dimulai dari misalnya perencanaan pembelajaran yang baik, pelaksanaannya diperbaiki, melakukan evaluasi dan juga mungkin tindak lanjut, karena itu selama ini disepahami sebagai proses pembelajaran gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah saudara sekalian, ini sebagai pengantar, ini memprioritaskan prioritization of mutual cultural value and organizational conduct in terms of those values. Ya, ada nilai-nilai kependidikan yang memang sama-sama harus kita tanamkan, baik kepada diri kita maupun terhadap anak didik kita. Saya kira pendidik itu beda dengan pedagang, ya. Pendidik beda dengan pedagang. Jadi kalaupun selama ini semangat yang diharapkan dimunculkan bagi misalnya kepala sekolah dalam mengelola sekolah dengan berdasar pada kompetensi kewirausahaan, itu perlu disepahami, jangan kita salah pengertian atau jangan terlalu jauh. Kewirausahaan berbeda dengan kewirausahaan. Selama ini kita salah kaprah, dikira kewirausahaan ini bagaimana caranya kemudian berjualan, berapa semua, akhirnya melupakan tugas utamanya. Ya, padahal semuanya harus diorientasikan kepada peningkatan kualitas proses pembelajaran dan hasilnya, ya, dan mutu pembelajaran dan hasilnya, bukan berjualan ya. Memang kewirausahaan beda wira swasta dengan wirausaha. Seorang entrepreneur harus berpikir, kalau bagi saya harus berpikir one step ahead, satu langkah dibanding yang lain. Nah, ya itulah yang saya yang saya sampaikan tadi waktu tahun 2015 di UNM itu, dosen-dosen di UNM itu di ranking artikelnya di jurnal nasional dan internasional, nama saya nomor 2. Tapi itu hanya saya katakan itu memang kami lakukan saja dengan cara-cara yang edukatif selama bertahun-tahun, bukan karena mau misalnya menunjukkan diri, bukan. Itu hanya karena kami sejak awal menumbuhkan budaya akademik, membiasakan memaksimalkan pemanfaatan waktu, karena seorang entrepreneur juga itu menggunakan waktu-waktu luangnya untuk kegiatan-kegiatan produktif misalnya. Nah, yang ke-9 di sini ada prinsipnya, ini relate to individual such that consent for di jalanannya ini bergelombang ini. Bisa dibaca ini spesifik. That consent for the whole person is paramount in raising each other to higher level of awareness and action, ya. Jadi ya, yang dibutuhkan memang bagi seorang guru, saya mau mengatakan kita ini guru memang harus memiliki semangat sebagai pendidik, ya, bukan sekedar sebagai pengajar, ya. Dosen juga, profesi guru dan dosen adalah profesi yang mulia, ya, sehingga memang kita harus memiliki keyakinan diri, kepercayaan diri yang kuat bahwa apapun yang kita lakukan ini semuanya dalam rangka, ya, atau bernuansa kependidikan, ya, bernuansa kependidikan. Dan kita harus yakin bahwa itu tadi bahwa dalam kehidupan ini dikatakan bahwa best rate in context of continuous improvement of self, culture, and service delivery, yang intinya adalah melakukan upaya-upaya peningkatan kompetensi secara berkelanjutan, kalau boleh saya katakan begitu, yang pada intinya akan menempatkan diri kita ini betul sebagai pendidik yang profesional. Ya, ini terkait dengan semangat yang selama ini pemerintah itu menggalakkan namanya program sertifikasi. Ya, program sertifikasi bagi pendidik. Ya, sertifikasi bagi kepala sekolah, karena ya bagi pengawas misalnya, tujuannya agar ya
betul-betul profesional di bidangnya, menjadi guru yang profesional, dan kemudian diberikan rekognisi, diberikan reward, penghargaan, ya, dalam bentuk sertifikat pendidik, ya, sertifikat pendidik. Nah, dan tunjangan yang diterima ya disebut sebagai tunjangan profesional, ya, dengan sertifikat pendidik itu mengikuti Nah, itu pada tataran implementasi sekalian. Nah, lalu kemudian masih dalam konteks model kepemimpinan ini, model perspektif kepemimpinan ini dari ahlinya ini, dia melihat dari perspektif pendekatan lain. Kalau tadi itu ada 10 prinsip atau 10 aspek penting itu dalam tataran implementasi. Kemudian dilihat dari pendekatan proses to followers kepada bawahan, ya, dan dalam kepemimpinan orang dipimpin. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah ini nomor 1, incentivization. Ya, kalau di dunia pendidikan ini bagian kita menggunakan istilah memberikan rekognisi sekarang istilahnya, ya, memberikan pengakuan, memberikan reinforcement. Kalau bahasa proses pembelajaran itu apa? Kita memberikan reinforcement, ada penguatan dengan kata-kata, ada penguatan dengan perbuatan tindakan, dan ada penguatan yang lain dengan memberikan simbol, ya, baik berupa ya mungkin berupa uang dan seterusnya, sertifikat. Nah, itu semua adalah bagian dari upaya yang kita sebut sebagai di sini oleh ahlinya disebut sebagai incentivization, insentif. Tapi kalau ya jangan kita terlalu memaknai insentif dalam pengertian sederhana ini, tapi kita melihat dalam perspektif yang lebih luas. Kalau di pendidikan itu guru kepada siswa itu diberikan dalam bentuk reinforcement. Ya, kalau bagi yang lain diberikan dalam bentuk reward and punishment misalnya. Itu juga bagian dari incentivization. Yang kedua, memang perlu ada mengembangkan mekanisme kontrol yang baik. Saat ini dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan mekanisme kontrol itu dilakukan secara langsung, tapi ada yang langsung betul-betul secara langsung, tapi ada yang langsung juga tapi melalui misalnya mekanisme kontrol lewat CCTV misalnya. Dan tentu yang diberikan juga adalah memberikan direction, mengarahkan. Ini saya kira ada satu artikel saya juga sudah agak lama itu tentang reaktualisasi tugas pokok dan fungsi kepala sekolah dalam kerangka EMAS 5. Itu artikel saya menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam kerangka EMAS 5, edukator, motivator, administrator, supervisor, ya, leader, inovator, dan manager, kemudian entrepreneurs, ya. Saya kira karena ini sangat penting sekarang ini, entrepreneurship, bukan swastanya. Nah, termasuk dengan motivation, ya. Saya kalau dengan motivation ini ada satu lagi artikel saya juga yang lain, yang sekaligus orasi ilmiah saya tentang Telu Capas sebagai simpul teori motivasi dan image organization. Karena saya lihat ini, menurut tulisan saya itu, hasil pemikiran saya bahwa ternyata semua perspektif teori motivasi yang dikembangkan oleh para ahli di dunia sesungguhnya didasarkan pada Telu Capa, ya, didasarkan pada Telu Capa, ya. Dan Telu Capa itu hal yang amat luar biasa, menjadi hasanah budaya orang Bugis Makassar, baik yang berdiam di negerinya maupun
yang merantau dasarnya adalah dalam rangka pemenuhan tiga ujung lidah, ya seperti kita ini sekarang saling mau menerapkan ujung lidah. Yang kedua dalam rangka simbol menegakkan harkat dan martabat jati diri dengan simbol ujung badik, dan yang ketiga adalah dalam rangka membangun kebersamaan dalam konteks kemanusiaan dalam arti luas, yaitu ujung laki-laki. Nah, itu filosofi hidup masyarakat Bugis yang saya tulis, dan tahun 2019 yang lalu juga saya presentasikan sampaikan di International Conference di UTM. Saya sampaikan di sana bahwa ya kita ini orang Indonesia, orang Bugis Makassar, bersesuaian dengan filosofi hidupnya sebagian orang Malaysia ini. Nah, hanya hebatnya saya katakan orang Bugis, kalau dulu Bugis Makassar, kalau dulu terlalu capak, sekarang menjadi 5 capak atau 5 ujung. Ujung keempat adalah ujung pena, ya. Namun sekarang ujung pena tidak populer lagi, melainkan yang ujung kelima adalah ujung jari, karena perang pun dilakukan sekarang ini bukan lagi perang dengan mengangkat senjata, tapi perang dengan hanya menggunakan ujung jari bagian tombol. Kira-kira begitu. Jadi itu yang itu filosofi hidup Bugis Makassar zaman now itu bukan terlalu capak lagi, tapi 5 capak. Kira-kira itu saudara sekalian. Ya, saya lanjut lagi, saya kira sebagai pengantar ini, kemudian tentu ini people in problem definition and solution. Saya kira ya, kalau ini kan konsepnya ya dalam dunia pendidikan juga kita harus mencontoh prinsipnya Pegadaian yang memecahkan masalah tanpa masalah. Ya, bukan seperti selama ini orang memecahkan masalah tanpa solusi. Ya, itu yang bahaya itu. Ya, yang keenam adalah expressing common courtesy dan respect. Ya, saya kira wajarlah ya, itu prinsip hidup kita juga di mana-mana kita harus bangun. Kita harus teladankan kultur orang Bugis Makassar ini. Ya, itu si Paka tahu, si Paka ingat, si Paka lebih, seperti buku yang ditulis oleh mantan Bupati Wajo almarhum itu tentang Telu Capa, yang saya istilahkan sebagai tri si Paka tahu, si Paka ingat, si Paka lebih. Tapi ternyata di WA itu saya baca beberapa bulan yang lalu bahwa itu hanya menjadi filosofi hidup orang Bugis di masa lalu. Orang Bugis Makassar di masa lalu memang si Paka tahu, si Paka ingat, si Paka lalu. Tapi orang Bugis Makassar zaman now bukan itu lagi. Si saingi, ya, si carita dan si kalaroi, ya itu ya. Itu ini yang praktik yang kelihatan sekarang. Ya, nilai-nilai itu hanya menjadi hasanah budaya lokal saja yang selalu disampaikan, tapi praktiknya susah. Ya, ketemu saja dengan orang lain, bukan ini ya, tapi yang ditunjukkan adalah si saingi, si carita dan si yang banyak juga si bombe. Halo, masih kedengaran suara saya Pak, sekalian? Kedengaran Pak Prof. Kedengaran Pak. Ya, oke. Tentang ini lagi kemudian ini ya. Ya, common respect itu atau prestasi ini memang dibutuhkan Pak. Ya. Ini dalam suatu penelitian kaitannya ini apakah betul-betul kita masih memiliki common respect atau respect ini. Ada penelitian ini di beberapa tahun lalu ini bahwa di Makassar, di Sulawesi Selatan itu sesungguhnya kebutuhan untuk orang-orang yang bekerja sebagai provider layanan di hotel-hotel itu, termasuk hotel bintang di Sulawesi Selatan, itu sudah tinggi formasinya. Namun ternyata anak-anak didik kita yang dari Sulawesi Selatan jarang yang mau mengisinya. Ternyata diisi oleh orang luar. Ya. Kita ini ada pemahaman selama ini kalau menjadi pelayan di hall pelayan itu kita anggap itu pekerjaan yang kurang bergengsi itu. Nah, padahal seperti yang saya ketemu 25 tahun yang lalu di Australia itu, yang kerja di hotel tempat kami itu, ya, mereka itu mendapatkan penghasilan per bulan lebih dari 25 juta. Ya, bayangkan, itu 20 tahun yang lalu saya ketemu di sana, mendapatkan penghasilan dalam pekerjaan sebagai pelayan di
pelayan di hotel dan seterusnya. Beberapa tahun kemudian, ya 20 tahun setelahnya itu saya ke Australia lagi, 3-4 tahun yang lalu, saya ketemu dengan anak-anak yang bekerja di Sydney, bekerja di sejumlah hotel, magang, itu bisa juga mendapatkan penghasilan besar sebagai pelayan. Itu kenapa kita di sini tidak bisa seperti itu, karena ternyata punya kultur yang menganggap bahwa pelayan itu kurang baik. Padahal ada masih banyak layanan-layanan sekarang yang memang amat dibutuhkan dalam rangka sebagai sebuah okupasi baru atau pekerjaan baru yang bisa ditekuni untuk tentu saja bisa mendapatkan penghasilan. Yang ketujuh ini value prioritization. Memang kita di dunia pendidikan ini juga harus memprioritaskan penanaman nilai-nilai. Ya. Dulu waktu Orde Baru nilai-nilai Pancasila itu ditanamkan dalam bentuk penataran, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Values-nya yang mau ditanamkan. Nilai-nilai kebangsaan ada dalam sila ketiga, nilai kemanusiaan ada di sila kedua, nilai persatuan dan penghargaan terhadap keberagaman ada di sila ketiga sampai pada ya nilai keadilan di sila kelima dan demokrasi ada di sila keempat misalnya. Luar biasa nilai-nilai dasar itu. Ya, namun selama ini memang sudah mulai perlahan tapi pasti mulai berubah, karena orang yang mau calon kepala daerah saja yang ketika tampil di media, di forum itu bukan bermusyawarah untuk memilih siapa yang terbaik, tapi mereka melakukan debat. Jadi akhirnya mungkin sila Pancasila itu berubah, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perdebatan perwakilan, bukan lagi permusyawaratan perwakilan. Values yang sudah mulai bergeser. Ya. Akhirnya, ya. Selanjutnya lagi teaching coaching ya. Memang ya namanya tidak perlu kita ini lagi diajarkan tentang teaching coaching, karena di dunia kita memang ini selalu memberikan teaching, empowering, fostering ownership ini, pemberdayaan. Nah, pemberdayaan ada satu tulisan saya tahun 2000 juga, 20 tahunan yang lalu itu di Harian Fajar, judulnya adalah Pemberdayaan Kabinet adalah Gus Dur. Ya, ternyata istilah pemberdayaan ini sering disalahartikan. Mudah diucapkan pemberdayaan, tapi yang terjadi adalah membuat orang lain tidak berdaya. Ya. Atau bukan pemberdaya, tapi memperdayakan orang lain, bukan memperdaya orang lain. Nah, trust memang harus dibangun. Trust ini memang menjadi judul dari buku yang ditulis oleh Francis Fukuyama. Satu buku tebal itu judulnya satu kata, trust. Betapa susahnya itu trust. Saat ini dalam konteks pendidikan, dalam konteks publik, kita harus membangun public trust. Ya, satu artikel yang pernah saya edit 3 bulan yang lalu yang sekarang ada di media itu tentang trust. Termasuk juga buku yang ditulis oleh kolega kita di Unhas, orang Pangkep dari Bakang itu, Prof. Tahir Hani, ya, yang saya bahas itu bukunya. Dia bicara tentang public trust, kepercayaan publik. Lalu saya tulis dalam satu artikel berjudul Public Trust, What, Why, and How. Nah, itu nanti bisa dibaca. Kemudian ya kita memang saya kira perlu membangun tim ya, team building ini, fostering share culture, nilai-nilai. Ini juga amat penting memang di nomor 12 ini. Malah sejak lama kita mengenal bahwa salah satu pendekatan di dunia pendidikan adalah namanya pembudayaan. Ya. Culturalization, pembudayaan. Dan inspiration ini membangun inspirasi yang dibutuhkan bagi anak didik. Terutama dalam ini bagian dari proses kita memulai menyampaikan materi pembelajaran di sekolah, dan juga di bagian akhir kita harus memberikan inspirasi. Pada tingkat korporasi itu ditulis dalam bukunya di James Scott tahun 2000 berjudul Re-Inspiring the Corporation. Lalu kemudian saya kombinasikan dengan
4R yang lain menjadi 5R sebagai sebuah pendekatan dalam transformasi organisasi termasuk organisasi pendidikan dengan salah satu pendekatan yang disebut sebagai 5R. Yang pertama adalah re-inspiring, yang kedua adalah reframing, yang ketiga adalah renewing, pembaruan, yang keempat adalah restructuring, strukturnya ditata, dan yang kelima adalah revitalizing, dari kata vital, memvitalkan kembali yang selama ini tidak vital, ya termasuk yang kita sebut sebagai alat vital itu kalau masih bisa divitalkan. Ya alat vital dalam organisasi yang maksud saya ya, siapa yang vital di sekolah? Yang vital di sekolah adalah tentu saja anak didik kita, pendidik dan tenaga kependidikan. Termasuk yang vital di sekolah adalah semua elemen-elemen warga sekolah, penting semuanya. Nah, liberating followers to build community and promote stewardship. Nah, ini sekarang yang menjadi inspirasi dari Pak Menteri kita, Pak Nadiem Makarim ini dengan konsep MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang meskipun apa istilah itu baru, MBKM itu baru, namun prakteknya itu sudah lama kita melakukan. Ya, konsep-konsep awal yaitu pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, menyenangkan dan bermakna, itu sesungguhnya itu intinya sebenarnya. Namun dikemas ke dalam MBKM ini karena kita memperluas lokusnya dan juga fokusnya dan juga settingnya diperluas, sehingga orang dari berbagai kultur yang berbeda bisa ada dalam suatu proses pembelajaran, ya di kelas baik di tatap maya maupun di pelajaran tatap muka yang betul-betul membangun kebersamaan, karena dalam rangka mewujudkan pilar pendidikan dunia, yaitu learning to know, belajar untuk tahu, learning to become, belajar untuk menjadi, learning to do, belajar untuk bekerja, dan learning to live together, untuk bisa hidup sama-sama di bawah pulau langit ini. Begitu saya kira inspirasinya. Kemudian di sini ada dalam ini modeling and service orientation, ya saya kira kita ya bukan hal yang baru di kita ini sebagai seorang pendidik, ya selama ini kita sudah memerankan fungsi ini, orientasi layanan, melayani anak didik kita ini dengan tanpa membeda-bedakan sara, suku, adat, ras dan agamanya. Nah ini kemudian tools and behaviors-nya, ada toolsnya atau instrumen dan perilakunya di sini ada 15. Ya, measure, appraising, rewarding, individual. Nah, selama ini kan kita di akhir dari pembelajaran, dan salah satu bagian penting dari proses pembelajaran adalah melakukan evaluasi, saya kira ya, kan tindak lanjut, dan itu dikembangkan dalam konsep misalnya ya evaluasi yang dilakukan dalam proses dan dilakukan di akhir, ada yang sifatnya formatif dan apa dilakukan sumatif. Nah, lalu tentu ya fungsi manajemen seperti organizing, menata ini sekolah dan fungsi-fungsinya yang sesuai dan menempatkan orang pada tempatnya, itu bagian penting saya kira dari organizing. Demikian hal yang ketiga, planning. Kemudian penekanannya juga pada ini focusing on process improvement, yang memang senantiasa kita melakukan peningkatan. Ya, selama ini ya bukan hanya dilakukan dalam pengertian secara prosesnya, tapi juga selama ini jenjangnya juga menunjukkan improvement, misalnya dari kelas 1, kelas 2 menjadi kelas 3, pembelajaran yang selama ini wajib belajar misalnya yang selama ini hanya 6 tahun kemudian menjadi 9 tahun, artinya menjadi SD dan SMP dan seterusnya, itu adalah bagian juga dari improvement juga ini. Listening actively, being accessible, ya listening actively ini istilahnya kalau dalam bahasa manajemen administrasi manajemen modern itu, administrasi manajemen pendidikan disebut sebagai akseptabilitas, tingkat keberterimaan. Ya, kemudian di sini being accessible. Ya, kalau tadi itu akseptabilitas keberterimaan, yang ini adalah aksesibilitas, ya akhirannya aksesibilitas, akseptabilitas.
setting and enforcing values. Menanamkan itu sehingga menjadi bagian yang memperkuat di ini vision-nya, fokus communication, vision dan seterusnya, sampai pada setting moral standar. Ini amat penting saya kira. Ya, itulah yang dikembangkan selama ini dengan konsep bahwa tujuan penyelenggaraan pendidikan bukan hanya dalam rangka membuat atau mengembangkan kecerdasan intelektual atau IQ, tapi juga question yang lain, emotional question, social question, sampai pada spiritual question, kecerdasan spiritual. Nah, ketika itu sudah menjadi bagian dari tools and behavior yang ada dalam organisasi khusus pendidikan, terutama moral standar yang jelas, maka ya tentu hasilnya akan semakin baik di masa yang akan datang. Itu tuh banyak lagi yang lain, sharing governance, measuring of pricing, rewarding group, dan seterusnya. Nah, ini kata-kata kunci Bapak sekalian yang saya kira yang amat penting dan menjadi perhatian kita dalam kerangka tugas kepemimpinan dalam memimpin institusi pendidikan. Kalau tadi saya mengatakan bahwa konsep lama tentang instructional leadership, ya, atau kepemimpinan instruksional yang menekankan di situ pada pelaksanaan tugas dan fungsi kepala sekolah, ya, dalam kerangka Muslim dulu itu hanya 4, bahwa saya katakan tadi salah satunya adalah bahwa salah satu yang dilakukan oleh kepala sekolah adalah dia menjadi resource provider. Ada yang amat penting lagi bagi seorang kepala sekolah, bagi seorang leader di dalam institusi pendidikan. Ya, dalam bahasa Inggris disebut sebagai present existence. Ya, hadir dalam waktu-waktu tertentu, waktu-waktu penting dari warga sekolah. Ya, memang tidak bisa hadir pada semua kesempatan, tapi hadir di waktu-waktu penting. Present existence, ya. Dia juga kepala sekolah juga sebagai resources allocator. Kalau salah itu ada 4 waktu itu. Ya, resource allocator. Ya, selain providing resources, juga resources allocator. Dan yang keempat itu kalau tidak salah dia sebut sebagai present existence, bahwa kehadiran tanda petik ini seorang leader, ya, itu tidak berarti harus hadir secara langsung, tapi bisa juga tidak langsung, ya. Tidak langsung, dan yang paling penting memang secara langsung bisa hadir pada waktu-waktu penting, misalnya di anak didik kita misalnya, atau ada warga sekolah misalnya yang mengalami musibah. Kenapa? Karena hadir di waktu-waktu penting seperti itu susah dilupa bagi orang lain atau bagi followers, bagi anak buah. Kalau dalam baik, itu saya kira sebagai pengantar kita Bapak sekalian. Kita masih punya waktu cukup ini untuk berdiskusi. Jadi intinya tadi saya mengatakan bahwa dalam konsep manajemen penyelenggaraan pendidikan ini, salah satu aktor utamanya adalah kepala sekolah, dan kepala sekolah di sini dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, ya, termasuk menjalankan fungsi kepemimpinan, karena secara teori kepemimpinan adalah inti manajemen. Silakan Bapak sekalian. Itu hanya pengantar saja. Nanti ini materinya kalau mau dibaca saya kirim ke grup. Pak Maim, Pak Prof. Pak Maim, silakan Pak Maim. Oh, kenapa Pak Maim yang disuruh? Mana Pak Maim? Pak Prof. Iya. Ya, Pak Maim. Ya, kesimpulannya ini terkait dengan manajemen berbasis sekolah. Hanya dalam proses pendidikan ini kan ada 3 lingkungan penting yang sangat berpengaruh, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat.
sasaran daripada ketiga-tiganya inilah sebenarnya bagaimana anak. Tapi di lingkungan kami yang sepertinya ketiga lingkungan ini seperti berjalan sendiri-sendiri, yang mestinya kemudian ketiganya membuat kesepakatan dan komitmen kemana anak akan dibawa dan dikembangkan, bagaimana pengembangan visi misi sekolah, meneruskan visi misi sekolah bersama. Tapi ini yang kemudian tidak bersinergi dengan baik, terutama dukungan dalam hal ini peran serta masyarakat yang sepertinya pemahamannya bahwa sekolah ini tidak perlu diurus. Padahal kenyataannya kan sekolah ini tidak bisa apa-apa tanpa dukungan dari atau tanpa peran serta dari masyarakat, tanpa peran serta dari keluarga atau orang tua, wali daripada anak-anak. Ini yang kemudian jadi di sekolah. Bagaimana kemudian bisa menggugah orang tua supaya bisa melibatkan diri dalam istilahnya peran serta dalam memajukan sekolah. Saya kira itu problem saya. Iya, saya kira menarik ini konsepnya Pak Mai ini ya, apa namanya responnya Pak Mai ini adalah pertama kita memahami bahwa sekolah itu kan ada 3 ya, kita bagi menjadi sekolah pertama di rumah, sekolah kedua di sekolah formal, dan sekolah ketiga di society atau di masyarakat. Dan kita paham juga selama ini bahwa konsepnya adalah manajemen berbasis sekolah dengan 3 pilarnya dan sekolah berbasis masyarakat. Nah, jika demikian dan kita sudah sepaham seperti itu, maka sebenarnya yang dibutuhkan sekarang ini oleh siapapun juga adalah, kalau saya lihat dari pendekatan lain, ya dari pendekatan manajemen yang secara umum, ada sekarang ini konsep yang disebut sebagai knowledge management atau manajemen pengetahuan. Ini ada beberapa artikel saya juga yang sudah dipublish 20 tahun yang lalu waktu saya masih kuliah di Universitas Indonesia. Artikel-artikel saya itu dimuat di jurnal majalah manajemen di Jakarta. Nah, konsep manajemen pengetahuan itu, knowledge management itu intinya adalah knowledge creation, kreasi pengetahuan. Dan pengetahuan yang dimaksud itu adalah ada yang sifatnya eksplisit dan ada yang disebut sebagai taksit atau saya terjemahkan dalam tulisan saya itu tersurat dan tersirat. Nah, yang perlu ditanamkan sekarang dalam rangka ini adalah kata penulisnya itu tahun 95 dia katakan bahwa mohon maaf yang lain kalau bisa di-unmute-kan dulu karena ada suara motor. Dia menggunakan pendekatan atau model yang disebut sebagai model Seiki atau Seiki oleh Nonaka dan Takuichi dalam bukunya berjudul Knowledge Creating Company itu. Nah, ini menarik juga diterapkan dalam dunia pendidikan. Memang kemarin saya mengedit satu artikel dan alhamdulillah diterima di jurnal internasional, tapi saya berbicara dalam kerangka memberikan pembelajaran kepada masyarakat itu tentang perlunya ini pengembangan sektor pariwisata. Ya, salah satunya adalah edutourism. Ya. Itu ada juga artikel saya sudah diterbitkan di jurnal internasional juga ini. Ini semua penting dengan menggunakan pendekatan yang disebut sebagai atau model disebut sebagai model Seiki. Seiki itu adalah singkatan dari sosialisasi, eksternalisasi, kombinasi dan internalisasi. Nah, karena itu harus memang memperkuat selama ini konsep manajemen yang kita terapkan yang dikenal dengan nama model yang kita sebut sebagai model KISS. Ya, KISS itu juga adalah singkatan dari koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi. Nah,
Nah, ini yang tidak jalan selama ini saya lihat ini. Tidak jalan, tidak jalan atau kurang berjalan dengan baik dalam penyelenggaraan pendidikan, yaitu terutama koordinasi. Yang dalam kata kunci koordinasi itu ada kontrol. Tadi itu saya sebut sebagai pendekatan KISS. Nah, bukan KISS ya, bukan ya, coordination, integration, synchronization, simplification. Lalu harus, karena kita ada di era modern saat ini, harus berbasis MIS, Management Information System. Nah, jadi selesai persoalan, kalau kita sudah kismis, kita anggap sudah selesai persoalan manajemen ini. Kalau sudah ada koordinasi, nah pentingnya koordinasi ini malah oleh Henry Mintzberg itu dalam bukunya berjudul Structuring Organization. Bisa bercerita teori sedikit ini, yang ditulis tahun 1979 itu. Itu sudah buku lama. Dia katakan begini, ada dua kata kunci yang harus ada dalam setiap pengorganisasian. Mulai dari organisasi yang sederhana katanya. Contohnya organisasi sederhana itu adalah organisasi untuk pembuatan pot dari tanah liat. Itu ya bentuk organisasi itu sederhana. Sampai pada organisasi modern. Organisasi modern dimaksud adalah organisasi yang bisa mengantar katanya manusia menginjakkan kakinya di bulan. Apa yang penting katanya dalam bahasa organisasi manajemen? Yang pertama adalah division of work, pembagian tugas, atau division of labor, atau pembagian kerja kalau di perusahaannya. Dan yang kedua adalah coordination. Dua kata kunci ini harus ada, Pak. Itu katanya begitu. Memang selama ini kegagalan dalam penyelenggaraan pendidikan kita ini karena kita itu kurang kismis, kurang mengkis. Ya. Kurang terkoordinasi. Nah, selama ini dunia pendidikan selalu menyalahkan masyarakat. Masyarakatnya itu yang tidak benar karena dia begini-begini. Di masyarakat banyak begini dan seterusnya. Apalagi masyarakat yang sangat heterogen saat ini. Itu sangat potensial katanya ini mempengaruhi perilaku anak didik ini sekarang. Tapi orang-orang di masyarakat menuding dan paham bahwa keberhasilan sekolah adalah keberhasilan kepala sekolah. Kegagalan sekolah adalah bentuk kegagalan kepala sekolahnya. Nah, begitu pemahamannya masyarakat. Ya, sehingga mereka ini sering juga mengatakan bahwa kalau ada yang anak-anak didik seperti yang suka tawuran di mana-mana, berarti ada yang salah di sekolahnya ini. Mungkin memang di sekolahnya ini diajarkan misalnya terlalu menekankan pada psikomotoriknya. Ya, istilahnya lagi ke Benjamin S. Bloom dalam bukunya Learning Characteristic in the Classroom, itu kan ada bukunya itu Benjamin S. Bloom itu 50 tahun yang lalu kan judulnya itu Learning Characteristic in the Classroom. Dia menjelaskan tentang 3 ranah taksonomi Bloom itu, yaitu knowledge, pengetahuan, sikap dan psikomotorik, atau istilah lain adalah kognisi, afeksi, dan konasi. Atau istilah lain yang populer adalah 3H. Yang 3H, yang pertama adalah head, kepala, untuk pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah heart, hati, untuk afektifnya atau sikapnya. Dan yang ketiga adalah hand, tangan, untuk psikomotoriknya. Mungkin yang terlalu banyak psikomotoriknya. Itulah barangkali kenapa orang teknik itu lebih banyak berdemo di mana-mana daripada orang psikologi. Ya kira-kira gitu, Pak, yang lebih banyak berdemo daripada orang psikologi karena dia lebih terbiasa yang ini psikomotoriknya terlalu banyak, termasuk orang olahraga kan yang diasah psikomotoriknya, meskipun sebenarnya tidak olahraga, apalagi olahraga prestasi itu jangan psikomotoriknya saja yang diajar, harus juga mengajar terutama knowledge dan afektifnya. Nah, Benjamin S. Bloom sejak lama mengatakan bahwa 3 ranah ini, motor yang suara bunyi motor di telinga saya ini. Nah, ini yang menarik, Pak. Harus terkoordinasi dan harus sinkron. Dan harus disederhanakan, tidak usah dipersusah, Pak. Nah, sebaliknya tadi itu di sekolah pertama, sekolah ketiga menuding sekolah kedua. Sekolah kedua menuding ke sekolah pertama. Itu di rumahnya. Karena memang di rumahnya tidak beres. Nah, sekolah pertama. Nah, mungkin memang banyak persoalan sekarang ini. Ya dimulai di sekolah pertama. Ya, pembelajaran tentang makna-makna simbolik saja
tentang perilaku, tentang ungkapan-ungkapan itu kan dimulai di rumah. Ya, kalau yang sering dipertontonkan adalah pertengkaran atau konflik di rumah, maka ya seperti peribahasa mengatakan kecil terinjak-injak, besar terbawa-bawa, kan gitu kan peribahasa yang diajarkan di SD. Dan itu terjadinya saling menuding. Sekolah pertama menuding masyarakat itu yang salah katanya. Inilah karena tidak ada koordinasi antar 3 sekolah. Guru juga ada klakson yang bunyi, Pak. Anukan dulu ya. Nah, jadi saya kira itu menarik, Pak. Menarik, Pak. Ya, sampai pada kan gini, yang menarik kata Bapak tadi. Jadi memang sekolah, manajemen berbasis sekolah dan sekolah berbasis masyarakat sudah luar biasa itu. Hanya implementasinya saja sekarang yang perlu dibuat konsisten, Pak. Harus dibuat konsisten. Nah, ada contoh sederhana, Pak. Itu di kompleks saya di Unhas itu, saya katakan kompleks yang paling aman di Makassar sebenarnya. Dan juga dulu di masa lalu itu elit. Ya seperti kita ini, saya katakan ini, saya katakan ini di luar kota karena banyak pohon, lalu kemudian kita ada di tengah kota kan aksesibilitasnya bagus, aksesibilitas juga bagus. Ya, tapi memang ada lingkungan di sekitarnya yang sering ini karena anak-anak di luar ya, karena dekat dari kompleks Unas Baraya itu, di situ ada kampung, tanda petik kampung narkoba, yang tinggal dekat situ. Nah, citra buruk itulah yang kemudian mempengaruhi perilaku masyarakat itu, ya, karena seakan-akan sudah terkenal kampungnya ya, meskipun itu dianggap sebagai kampung narkoba, tapi perilakunya anak-anak itulah yang kemudian yang sebagian tidak beres sih. Di kuburan. Benar, anak-anak yang belum masuk SD saja saya perhatikan di kuburan itu sudah ini, Pak, sudah menjadi agen pengecer narkoba, Pak. Ini lingkungan, siapa yang salah ini, Pak? Yang salah sekolah pertama, yang salah sekolah ketiga, akhirnya membuat anak-anak di sekolah kedua itu tidak ini. Mereka bersekolah kemudian di SD Panampu di situ. Yang SD Panampu di situ, ya mestinya jalan trotoar itu diberikan kepada anak-anak supaya jalan dengan enak, ditempati oleh penjual-penjual, oleh pedagang. Haknya diambil. Bagaimana tidak anak-anak ini ya terlahir dengan pembiasaan yang buruk. Karena lingkungan sudah membentuk dia menjadi ini. Ya, membuat dia tidak takut. Kenapa? Membuat tidak takut kepada Tuhan. Kenapa? Karena kalau dulu kita masih takut dengan kuburan, dia malah tinggal sebagian di rumahnya di atas kuburan, Pak. Tidak ada yang takut berbisnis di atas kuburan, Pak. Iya. Bayangkan itu dulu, Pak. Ya, bisnis haram lagi di kuburan, Pak. Mungkin karena pakai rumus matematika, negatif tambah negatif akan jadi positif. Mungkin kira-kira begitu, Pak, ya. Yang bisnis haram tinggal di tempat yang tidak benar, mungkin rumus matematikanya negatif tambah negatif katanya positif, kayak siapa ahli matematika di sini? Jadi jangan juga ini ilmu matematika diterapkan untuk ilmu sosial, Pak, begitu, Pak. Ya, maaf, Pak, ya. Ada tangan terangkat lagi nih. Terima kasih, Pak Ma, ini luar biasa. Itu saya kira dalam rangka mewujudkan 4 pilar pendidikan dunia itu. Malah sebenarnya saya tambah waktu itu bukan 4. Waktu saya di Bappenas saya katakan ya, waktu itu ke orang Barat not 4, is 5 pilar of it, saya bilang. Tapi nanti pilarnya kita jelaskan lagi, pilar kelima. Tadi kan saya jelaskan learning to know, learning to do, learning to become, dan learning to live together. Nah, mungkin harus belajar lagi untuk mau kemana, karena belajar agama itu untuk mau kemana mereka kembali kepada Tuhan. Ya. Silakan Pak Fajri. Ibu Fajriani. Ya. Terima kasih Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat selalu. Saya pribadi salut dengan banyaknya artikel-artikel yang ditulis oleh Pak Prof. Termasuk salah satu yang menarik buat saya kemarin itu artikel Pak Prof tentang Total Quality Management Application in Healthcare, ya. Merupakan studi kasus dari 3 puskesmas, yaitu Batua, Barabaraya, dan Kasih-Kasih. Nah, apa yang menarik bagi saya karena saya pada akhirnya sedikit mendapatkan penggambaran bagaimana penerapan pendekatan TQM atau Total Quality Management, ya. Nah,
yang saya ingin tanyakan yang nanti juga mungkin ada kaitannya dengan yang Pak Prof jelaskan pada awal-awal pertemuan ini. Nah, di sini bahwa salah satu substansi dari TQM itu seperti komitmen manajemen mutu, kemudian perbaikan terus-menerus. Nah, di dalam penelitian Pak Prof dari 3 puskesmas tadi ini ada 2 aspek yang Pak Prof lihat dari ini, yaitu sisi soft side dengan hard side gitu ya. Nah, terus identifikasi yang Pak Prof lihat untuk melihat atau yang Pak Prof teliti untuk melihat efektivitas dari keberhasilan ketiga puskesmas ini menyangkut tentang bagaimana komitmen manajemen puncak seperti pribadi pemimpin termasuk kesadaran terhadap mutu. Kemudian karakter pemimpin dalam hal ini menyangkut masalah keberanian dalam mengambil keputusan, kemudian konsistensi dan kehati-hatian serta modeling the way. Lalu kemudian selanjutnya menyangkut tentang manajemen perubahan. Ini dalam hal ini bagaimana melibatkan semua karyawan di dalam proses mulai dari perencanaan sampai kepada tindakan, juga termasuk di dalamnya adalah bahasa-bahasa yang santun, kemudian budaya kerja baru dan revitalisasi frontline office. Nah, di sisi hard class, hard side, ini juga Pak Prof terapkan di dalam penelitian ini menyangkut bagaimana pencatatan kemajuan mutu dan sistem kualitas pemantauan, di mana dari ketiga puskesmas ini mereka menyewa konsultan untuk melakukan sebuah pemantauan. Nah, apakah ini merupakan konsep baku yang digunakan di dalam sebuah penelitian manajemen, baik itu dalam sebuah organisasi atau lembaga pendidikan misalnya? Itu yang pertama. Nah, kemudian tadi inti dari sebuah, kembali ke pembahasan awal pertemuan Pak Prof, pertemuan kita ini, bahwa inti daripada sebuah manajemen adalah leadership-nya. Ini menyangkut tentang bagaimana pengadaan sebuah resource, sumber daya, dan bagaimana efisiensinya dalam menciptakan suatu produktivitas, dalam hal ini tentu kualitas, ya, kualitas output daripada lembaga pendidikan. Nah, bagaimana sekiranya bahwa kesadaran mutu ini hanya dimiliki oleh para tenaga pendidik, dalam hal ini guru, sementara leadership sendiri tidak memiliki kesadaran untuk meningkatkan kualitas begitu. Mungkin Pak Prof ada solusi apa yang harus kami lakukan, karena kadangkala kita guru-guru memiliki motivasi yang tinggi untuk melakukan hal-hal atau pembaruan, perbaikan lingkungan dan budaya di dalam sekolah, tetapi sulit sekali untuk melakukan kerjasama dengan leadership kita begitu. Mau melawan takut salah gitu Pak ya, tidak dilakukan juga, ya sekolah kita juga tidak memiliki kualitas pastinya di mata sekolah, lembaga-lembaga lain atau pemerintah. Sekian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini. Ini kalau sudah begini nih, sudah lulus juga kalau begini nih. Tadi membaca artikel saya ini, ya sudah lulus dengan nilai, ya sudah lulus dengan nilai yang baik Pak. Lebih saya sampaikan begitu. Ya sama dengan sebelum-sebelumnya. Tidak perlu lagi diuji nih, karena rupanya dia sudah baca itu. Baru satu artikel itu Pak dibaca. Ini kalau dia baca artikel saya 10, ini nanti pada pertemuan akan datang tidak perlu. YASPIM itu apa Ibu? Yayasan Pendidikan? Ya, saya guru Pak. Oh iya, ada YASPIM di belakangnya ini. Nah. Oh, dari kampus Pak. Ngajar. Oh ya, oh itu ke kampus kita di sana. Baik Ibu, ini pertanyaan luar biasa ya. Kalau bicara tentang konsep baku, sebenarnya dalam dunia akademik itu tidak ada konsep teori yang baku. Karena teori itu mengalami dalam silogisme berpikir itu adalah sebuah tesis, ya. tesis ya. Ya teori itu kan teori itu kan keterkaitan proposisi konsep tesis. Lalu kemudian dalam silogisme berpikir itu dalam filsafat pengetahuan
ada namanya antitesis dan lahir ada sintesis, dan sintesis itu lagi menjadi tesis baru. Namun untuk kondisi yang sesuai, sebuah konsep atau teori baku untuk konteksnya. Contoh Ibu, kita itu kan di manajemen ini kan sekarang ini kita mengenal, selama ini kita mengenal itu kan manajemen ya, konsep manajemen modern itu tentang ya. Namun ternyata konsep manajemen itu oleh bukunya von Krok dan kawan-kawan berjudul Enabling Knowledge Creation yang saya terjemahkan sebagai pemberdayaan kreasi pengetahuan ya, dan bukunya tadi itu Nonaka Takeuchi Knowledge Creating Company, dia malah tidak menggunakan lagi istilah memanage ya, how to manage, tapi dia menggunakan istilah lain untuk sumber daya manusia dan non manusia yang ada dalam organisasi termasuk tugas pendidikan itu, yaitu di enabling. Nah, di enabling, kata kunci enabling. Jadi kata kunci enabling dulu itu pernah disampaikan oleh Profesor Muhammad Nuh waktu jadi menteri, ya itu sama dengan konsep yang saya tulis tahun 2002 ya dalam artikel saya berjudul pemberdayaan kreasi pengetahuan, yang juga terinspirasi dari pemikirannya Nonaka Takeuchi tahun 95. Begitulah konsep itu mengalami ya tesis ya silogisme berpikir itu. Nah, tapi untuk konteks tertentu memang itu benar adanya. Jadi kebakuannya itu dibakukan dan dilembagakan itu misalnya diterapkan, diinstitusionalisasikan itu pada konteks tertentu. Namun kemudian pada konteks lain mungkin menjadi out of date, kira-kira itu ya. Ini menarik, jadi tidak perlu saya sebenarnya nih. Saya hanya berterima kasih nih karena artikel ya dari bersama mahasiswa bimbingan saya itu sudah dibaca, dan saya kira luar biasa ini ya. Ya itu sudah suatu bentuk review artikel dan dinilai sangat baik kalau begitu. Nah, tentang tadi ini konsep-konsep peningkatan mutu secara berkelanjutan, quality improvement ya kemudian jaminan mutu dan seterusnya ya, memang ini sudah merupakan bagian sebenarnya yang saya kira menjadi orientasi dari setiap aktivitas, dari orientasi dari manajemen lah kira-kira begitu, termasuk orientasi manajemen penyelenggaraan pendidikan adalah bermuara pada salah satunya peningkatan mutu pendidikan. Tapi mutu pun itu bukan satu-satunya kira-kira. Ya, sama dengan masalah aktual di dunia pendidikan, terutama di Indonesia saat ini kan bukan hanya persoalan mutu yang rendah, tapi juga persoalan selain mutu adalah pemerataan. Persoalan yang lain adalah ya selain mutu, selain pemerataan adalah ya ketersediaan, yaitu persediaan sarana dan prasarana dan seterusnya kalau kita bawa dalam konteks sistem pendidikan, termasuk ketersediaan sekarang ini distribusi guru-guru misalnya yang tidak merata. Jadi ada masalah-masalah generik di dunia pendidikan, salah satunya masalah mutu, sehingga perlu quality improvement, perlu continuous professional development untuk SDM, pengembangan profesi yang berkelanjutan. Saya kira itu menarik ya ini ya. Saya sekali lagi saya sangat menghargai ini, tidak perlu saya tes lagi ini ya, tidak perlu ya, sudah. Silakan. Ada Pak Idris ya. Pak Idris. Ya, terima kasih Pak. Apa terdengar Pak? Sangat jelas Pak Idris. Oh, alhamdulillah. Cuman ya, bayangan Pak Idris ini kayak latarnya Pak Idris kayak ya. Oke Pak Idris. Ya, dalam ruangan Pak, dalam kamar. Oh iya Pak. Oh iya Main Pak. gelap-gelapan ini Pak Idris. Ya. Hanya ini Pak. Iya Pak Idris. Hanya ada usul. Iya. Kenapa Pak Idris? Ada gangguan Pak Idris? Kebetulan
pernah ini ikut pelatihan Oracle. Kebetulan ini Oracle ini ada setiap materi yang dipelajari itu kita mengklik materi itu, materi pembelajaran. Halo, terdengar Pak? Iya. Halo, Iya. Pak, halo. Gimana Pak? Kedengaran. Terus make. Halo, Assalamualaikum. Terus make. Gimana Pak? Silakan Halo Pak. Ya. Iya. Halo. Iya. Ya, Kedengaran Pak. jaringan Pak, benar jaringan. Ya. Ya, jadi begini Pak, pernah saya ikut pelatihan ini mengenai materi Oracle. Ini materi Oracle ini setiap kita mempelajari satu materi di Oracle itu nanti selesai kita baca semua baru bisa berpindah ke materi berikutnya bahwa terbaca bahwa sudah membaca itu artikel. Jadi mungkin bagus Pak Prof bisa membuat web aplikasi artikel itu, jadi setiap orang mahasiswa yang membaca artikel Bapak itu bisa ketahuan atas mahasiswa itu bahwa dia sudah menyelesaikan membaca itu artikel Bapak. Mungkin itu usulan saya Pak. Iya. Oke, itu bagus sekali. Ya, sebenarnya gini kalau di itu saya Pak, itu sebenarnya yang mencitasi selama ini artikel-artikel saya itu Pak Idris, itu kelihatan masuk di email saya. Kalau artikel-artikel saya sama halnya yang sudah membaca itu kelihatan di email saya kalau dibuka. Cuman selama ini masalahnya adalah saya sudah lama sekali menulis Pak. Saya ingat tulisan saya pertama di awal-awal itu di harian Fajar itu tahun 1990. Salah satu tulisan saya itu berjudul Perspektif Historis Menuju Akselerasi Pembangunan Nasional. Itu artikel Pak yang salah satu tahun 1990. Nah, kemudian berlanjut saya nulis sampai menulis yang di Kompas itu masih kelihatan Pak. Ya. Kemudian saya menulis waktu saya kuliah S2, S3, terutama waktu S3 saya menulis banyak. Tapi ketika itu masalahnya adalah jurnal-jurnal dan majalah ya termasuk koran waktu itu belum online Pak. Jadi tidak bisa diakses, tidak bisa kelihatan. Jadi yang bisa saya lakukan sekarang memang ini saran yang amat baik dari Pak Idris. Sekarang saya bikin website, tapi ini juga tidak sempat saya ini sekarang memasukkan karena begitu sibuknya sekarang ini. Seperti kemarin saja ini sampai malam saya mengedit karena ada artikel. Ya, jadi nanti insya Allah. Nah, jadi hanya artikel-artikel saya yang belakangan ini yang memang sudah ada OJS-nya atau tulisan-tulisan saya yang ada online jurnal sistemnya. Ketika saya kirim linknya, itu otomatis terlaporkan Pak. Nanti juga di metode pembelajaran sekarang ini ada sistem seperti di UNM itu sistemnya SAMOK, System Application of Management Open Knowledge, itu disingkat SAMOK. Itu memang di situ kelihatan Pak, berapa yang akses, berapa yang ini semua. Lalu saya kasih juga dalam bentuk kuis, saya dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, lalu di situ dijawab. Ini memang tidak bisa saya lakukan semua karena lebih banyak saya terfokus sekarang menyelesaikan artikel-artikel sekarang. Apalagi dalam tugas saya seperti kemarin, Pak, orang mungkin istirahat di hari Sabtu. Saya pagi mengedit artikel, karena ada artikel saya sudah diterima dan sudah mau dipublish OJS-nya. Ya, dia sudah kirimkan aset letternya. Harus selesaikan sampai malam, sampai tadi malam saat itu. Saya tidak sempat saya itu menata itu. Nah, itulah mungkin karena selama ini saya ini. Nah, jadi, tapi tetap itu ide bagus, Pak. Supaya semuanya nanti terdokumentasikan, karena terus terang saja, Pak. Iya, boleh Bapak ini. Bayangkan gini Pak, orang bercerita sekarang tentang maraknya belanja di awang-awang Pak. Saya tahun 1996 itu sudah menulis tentang prospek belanja di awang-awang. 96. Iya Pak. Berapa tahun? 17 tahun yang lalu. Barulah sekarang yang namanya belanja lewat ini elektronik itu. Cloud. Saya sudah tuh.
Tapi itu waktu itu hari yang fajar belum apa online itu artikel itu. Tapi kalau tulisan-tulisan yang belakangan, misalnya tadi saya cerita tentang Telu Capa sebagai simpul teori motivasi dan image organization, itu sudah ada dokumentasinya, Pak. Kalau Bapak tulis Haidar Akid, Telu Capa, ya keluar, nanti dicari di dalam majalah Profesi UNM, karena dia sudah ada OJS-nya, online journal system-nya. Nah ini juga benar sekali Pak Idris ini. Mungkin memang ini saya sampaikan juga nanti di teman-teman nanti di sana. Tulisan-tulisan saya dulu itu yang seperti yang di usahawan yang 20 tahunan yang lalu itu banyak di Universitas Kristen di Jakarta itu, apa sih namanya, yang di dekatnya tempat demo dulu itu reformasi. Universitas apa di sana itu, UKI. Di situ karena dia kembangkan sistemnya, lalu dia ambil bahan-bahan yang sesuai, Pak. Nah akhirnya seperti tadi itu berapa yang komentari tulisan saya itu kelihatan mahasiswanya. Ini belum ada waktu ini Pak, ini lagi sebentar ini Pak. Ada satu lagi artikel yang diterima bersama mahasiswa hasil penelitian tentang tourism. Nah, ini harus selesai sebentar malam draftnya, karena sudah diterima abstraknya sudah diterima. Orang sudah istirahat di hari Minggu, saya bekerja. Tapi itu saya anggap sebagai progresi. Iya. Karena begini Pak, kenikmatannya kita ini ketika orang lain merasa ini Pak. Guru, yaitu guru, kembali tadi ke awareness seorang guru. Kita ini guru Pak. Ya, enak kalau rasanya bisa berbagi apa namanya buah karya misalnya ke orang lain. Menyenangkan. Mau belajar buat artikel ini Pak Prof. Mau belajar buat artikel Pak Prof. Iya, nanti gini, gini saya sampaikan gini Pak. Ini lupa saya sampaikan. Saya selama ini sudah berapa tahun Pak? 5 tahun terakhir ini salah satu tugas saya di Jakarta bersama asisten saya adalah diawali dengan merevitalisasi jurnal di Direktorat Tenaga Kependidikan. Setelah itu kemudian setelah sistemnya kita selesaikan, setiap tahun itu ada apa istilahnya, ada kesempatan buat guru-guru SMA, SMK dan SLB di Indonesia untuk mengirimkan artikelnya ke sana Pak. Dan saya dengan asisten saya yang menilai itu Pak. Nah sekarang Bapak guru, Pak Idris guru apa ini? Guru SMA, SMK? Guru SMK TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan. Good. Dan RP. Gini, nah siapkan draftnya Pak. Tapi terlambat gini karena minggu lalu itu sudah dinilai di Jakarta Pak. Jadi hampir setiap tahun hampir 1000. Nanti saya kirimkan linknya lewat asisten saya kalau perlu nanti, supaya minimal Bapak masuk di 100 besar. Kalau masuk di 100 besar, Bapak sudah diundang ke Jakarta Pak, mempresentasikan itunya dan dibimbing. Apakah saya membimbing atau siapa ya? Nah ini tahun ini ada 3 orang dari Sulsel yang kita ini dua yang golkan. Masa kita dikuasai Pak dari Aceh, dari mana itu Pak ini? Kita dari Sulsel ini karena persoalan aksesibilitasnya tidak ada informasinya. Ini sekarang ini guru-guru SMA, SMK, kalau ada artikelnya kirim ke kami, kita coba nanti masukkan di link, tapi saya cek dulu supaya kita lihat similarity-nya dulu. Kalau similarity-nya kecil nih Pak, kita coba kirim supaya nanti di ranking dan diperiksa misalnya oleh reviewer bisa masuk 100 besar, dan kalau masuk 100 besar dapat kompensasi, dapat sertifikat, dibantu nanti sampai artikelnya dipublish. Itu dan kami juga bagian dari tim Pak, tim kecil kurang biasa 10 orang. Ada langkah-langkahnya Pak dalam pembuatan artikel yang baik? Ada, nanti ada di dalam di situ, ada panduannya semua. Nanti saya minta ke asisten saya kirim ke saya, karena ini di HP saya kan hilang, ini 2 minggu lalu hilang semua data ini. Nah, nanti saya minta addressnya, saya kirim ke Pak Rahmat ya. Nanti Pak Rahmat membagi untuk guru SMA, SMK dan SLB. Ya. Mudah-mudahan ada yang goal tahun depan misalnya ya. Ya, nanti saya kirim ke grup ya. Amin. Tapi yang paling penting gini Pak, ada hasil penelitian PTK-nya Bapak misalnya, atau ada hasil apalah yang Bapak coretan-coretannya Bapak yang agak bagus ya, berbentuk artikel. Apakah hasil penelitian tindakan sekolah tadi itu, tindakan kelas, terus ya, atau artikel-artikel bebas
Ya, kalau artikel bebas yang inovatif, Pak. Ya, seperti saya ini kemarin itu artikel saya itu yang kemarin hari Sabtu kemarin itu tadi malam sudah ini ya sudah diproses di jurnal internasional, tapi internasional jurnal itu kami ada di Scopus, karena dosen-dosen itu yang ada di Scopus itu pengindeks internasional berputasi itu apa judulnya ya dalam bahasa Inggris itu. Dan yang saya kerja lagi ini satu lagi ya, saya buat judulnya yang agak bagus tapi sesuai isinya ya. Judulnya lagi itu saya ambil lagi satu tadi ini saya selesaikan sebentar. Judulnya ekonomi kreatif berbasis pengembangan destinasi pariwisata sebagai panacea. Ya. Ya, karena itu judulnya saja itu agak unik, apa itu panacea? Kemudian ekonomi kreatif, ya, karena sekarang sektor pariwisata dianggap sebagai leading sektor pembangunan multidimensional. Ya, salah satunya adalah pariwisata spiritual. Dalam memasuki era saat ini, era yang kita sebut sebagai new normal lokal ekonomi misalnya, ya ekonomi lokal di era normal baru nanti yang kita masuki ini, sektor yang paling bisa dikembangkan adalah pariwisata. Termasuk sekarang yang giat ini di dunia adalah pariwisata spiritual. Begitu banyak di situ mata rantai bisnis kepariwisataan spiritual itu kan. Ya, orang pergi haji, bagi muslim pergi haji, pergi umroh, mulai dari pendaftaran sudah diurus oleh ini sampai pada pemberangkatan, butuh hotel, butuh macam-macam, sampai di tanah suci dan balik lagi. Nah, untuk yang non muslim misalnya pergi ke Palestina atau pergi ke orang agama Yahudi, pergi ke misalnya ke Israel, itu kan pariwisata spiritual yang ini Pak. Jadi wajar kalau kita mengatakan bahwa ekonomi kreatif sekarang ini harus berbasis pengembangan kepariwisataan Pak. Dan itu sebagai obat mujarab untuk memperbaiki ekonomi. Ya. Dan ini sudah diterima judulnya Pak. Baru judul dana abstraknya saya ini kirim sudah dikatakan oke. Harus isinya. Banyak ini saya kira luar biasa Bapak, nanti sarannya itu Pak ini. Silahkan kalau masih ada Pak, Bu. Tapi Pak Prof, kayaknya waktunya sudah. Oh iya, iya sudah Bang Haji juga di masjid dekat rumah ini. Baik Bapak sekalian, mohon maaf karena keterbatasan waktu. Nanti PPT saya satu lembar itu saya kirim itu. Ya, saya kirim ada pengantarnya. Saya kirim ke grup. Makasih banyak atas perhatiannya. Nanti kita ketemu lagi pada tanggal 12 ya, insya Allah. Amin. Atau nanti amin. Begini karena Pak Idris mau diajar, nanti saya artikel dan terus terang saja Pak. Semua dosen-dosennya Bapak yang lain selain saya itu lebih hebat dari saya Pak membuat jurnal artikel Pak. Saya ini hanya baru belajar. Ya makasih ya Pak sekalian. Pak ini tolong dibuat daftar hadir Pak ya. SMS kirim ke grupnya. Ya oke. Siap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.